Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ketua RT atau yang mewakili yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Bapak Ketua RT yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan. RT kedua-duanya, yaitu RT pertama maupun RT kedua, yaitu Bapak Imam dan Bapak RT yang kelima ya Pak ya. RT yang kelima. RT pertama kan Bapak Imam, RT kedua Bapak Joko kalau tidak salah, RT ketiga kembali ke Pak Imam lagi, kemudian RT keempat ke Pak Yusuf, sekarang kembali ke Pak Yusuf lagi, Nabi Yusuf dan lain-lain. Puji dan syukur marilah kita sanjungkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini di malam tasyakuran atau malam tirakatan, lebih tepat ini dikatakan malam tasyakuran karena ada makanannya. Kalau tirakatan biasanya nggak ada makan. Salawat dan salam semoga dicurahkan untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita menanti syafaatnya di yaumil kiamat dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Saya sebenarnya tidak ingin bicara di sini, namun kemarin saya didatangi oleh Bapak Imam Habib. Pak Imamnya ada nggak ya? Nggak ada. Dan Bapak Faizin ya, Pak Faizin. Saya bilang jangan saya lah Pak, kasihkan yang muda-muda saja. Nah ini kan sudah udur ya, sudah tua. Jadi yang muda-muda saja. Tapi karena saya juga dipaksa dan ingin berpartisipasi untuk sekedar atau merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, maka saya mau hadirin hadirat yang saya hormati, berbicara tentang kemerdekaan kita tidak bisa lepas dari yang namanya perjuangan, dan berbicara tentang perjuangan kita tidak bisa lepas dari kenapa harus berjuang atau kenapa kita harus berjuang, karena kita harus mengingat apa istilahnya jas merah. Jadi berbicara tentang perjuangan kita tidak bisa lepas dengan yang namanya jas merah atau apa istilahnya ingat pada sejarah. Jangan lupa Jasa. sejarah. Kenapa ada penjajahan? Karena pada waktu itu negara kita sedang lemah. Apalagi tidak ada kerajaan waktu itu atau tidak ada pemerintahan ada. Tapi pada waktu itu pemerintahnya adalah kecil-kecil. Misalnya di Jepara ada kerajaan namanya Raja Kalingga, yang rajanya putri namanya Raja Sima. Raja Sima ini tersusul dengan raja yang adil, yang hukumnya tidak boleh dilanggar, walaupun yang melanggar adalah adiknya sendiri yaitu Kedubes. Pada suatu waktu Raja Sima itu menaruh untuk menguji keadilan itu rakyatnya, menaruh emas di perapatan. Tapi adiknya bilang kalau ini adalah berdasarkan dari Raja Sima. Akhirnya apa? Akhirnya walaupun adiknya sendiri kakinya dipotong, itu menjadi gagal. Tapi kerajaan yang kayak gitu kecil. Di Indonesia juga pernah mempunyai kerajaan yang besar, yaitu Raja Majapahit. Besar pada waktu itu patihnya adalah Gajah Mada. Luas wilayahnya mungkin sampai ke Malaka dan Madagaskar pada saat itu. Tapi yang namanya kerajaan lama-lama juga ada runtuh karena adanya pengkhianatan yang di dalam negara itu sendiri. Jangan sampai mungkin di negeri kita ini ada pengkhianatan yang seperti dilalui oleh kerajaan Majapahit. Pada waktu kerajaan Majapahit mau runtuh, anaknya Raja Majapahit dipondokkan di Surabaya, yaitu di kota Ampel, di Ampel Surabaya, itu Sunan Ampel. Kemudian karena runtuh, kerajaan Majapahit sudah runtuh, maka para wali songo, wali 9 itu punya prakarsa untuk mendirikan kerajaan Islam, yaitu Kesultanan Islam di Bintoro Demak. Rajanya yang pertama adalah Raden Patah. Raden Patah itu putranya Raja Majapahit yang dipondokkan di
Ampel, Denta. Kemudian berjalan baik lancar. Raden Patah mempunyai meninggal digantikan oleh putranya yang bernama Raden Trenggono. Raden Trenggono meninggal, cari gantinya nggak ada. Mulai ada kelemahan karena nggak ada ganti. Karena putranya Raja Trenggono itu perempuan semuanya. Yang laki-laki satu tapi masih kecil, kira-kira yang mungkin mau masuk TK, jadi tidak mungkin untuk dinobatkan sebagai raja. Akhirnya yang jadi raja yaitu Joko Tingkir atau Sultan, bergelar Sultan Hadiwijoyo. Pada waktu Sultan Hadiwijoyo mulai terjadi ada pemberontakan yang dari saudaranya sendiri, ya seperti Arya Penangsang dan lain-lain. Mestikan dulu Pak, biar terinspirasi dengan kemerdekaan, nanti kaitannya dengan kemerdekaan. Maka terjadilah kerajaan baru tadi yang namanya kerajaan Islam yang dipimpin, yang karena penggantinya tidak ada maka terus diganti oleh menantunya yaitu Joko Tingkir. Terus dibagi kekuasaan, biar apa? Biar tidak ada terjadi pertengkaran seperti yang di Jepara. Yang di Jepara itu ada penguasa atau kerajaan kecil namanya Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat diberi wilayah di daerah Jepara bersama adiknya yang namanya Ibu siapa? Barangkali ada yang tahu? Ibu Mas. Jadi ceritanya dari Demak ke Jepara, yang di Jepara itu di Mantingan itu, kerajaannya di Mantingan, kerajaannya namanya Sultan Hadiri. Sultan Hadiri itu menantunya Joko Tingkir. Terus akhirnya yang adiknya itu yang bernama Ibu Mas itu setelah sampai di daerah saya, di daerah Mayong, itu dia merasa dingin, udaranya enak, sejuk, terus payungnya diintokan, makanya daerah sekarang dinamakan Mayong, tempat kelahiran Raden Ajeng Kartini di Mayong. Itu makamnya tidak di situ, makamnya Ibu Mas, adiknya Ratu Kalinyamat, putranya Sultan Trenggono. Kemudian yang kecil tadi dikasih wilayah di daerah Kudus, dengan Pati dan Kudus, antara Pati pegunungan Pati Ayam di Prawoto, Sunan Prawoto yang di sana. Adiknya lagi yang perempuan dapat di Cirebon, Sultan Cirebon, Kesultanan Cirebon. Jadi, tapi pada waktu itu setelah kerajaan di Demak itu dipindahkan ke daerah agraris. Daerah agraris itu antara Solo dan karena itu Purwodadi, antara itulah mungkin ya. Rupanya strategi itu mulai kandas, mulai lemah karena dari Wali Songo itu menghendaki kerajaan di Demak. Kenapa? Karena di Demak itu bisa mengintai kalau misalnya ada luar negeri mau menjajah ke sini ya, atau mau menyerang sini itu kelihatan dengan jawaban. Tapi rupanya strategi itu dipindah ke daerah agraris, maka terjadilah pecahan-pecahan. Jadi ini menjadi negara kecil di Solo, menjadi kecil di daerah kejadian. Mulailah Belanda masuk kira tahun 500. Sebelum Belanda masuk ke Indonesia, Belanda itu mengadakan join atau istilahnya kerjasama dengan orang Portugis. Untuk apa? Untuk membinasakan orang-orang yang ada di Portugis, orang-orang Islam yang ada di Portugis, yaitu dicari orangnya yang kupingnya itu rajin, kupingnya itu bersih karena wudhu kan, orang Islam kan sering wudhu, jadi kupingnya bersih. Ya itu dibantai, dihabisi semua, dibantai, ada yang sampai diseret, diseret dengan mobil perang ya, mobil itu belum ada mobil perang, tapi mobil kuda. Akhirnya dia memperluas penjajahannya ke Indonesia. Ada yang penjajahnya itu sampai di daerah Jepara. Di Jepara itu ada daerah namanya Beteng Portugis di utara sebelah Jepara, sebelah sana. Sekarang masih ada, sekarang menjadi tempat rekreasi. Barangkali bapak-bapak itu mau rekreasi di sana bisa. Tempatnya Ulu Mandalika, airnya bersih dan pandangannya bagus karena di lereng dulu. Enggak seperti yang di Jeparanya, kan di sana airnya lebih bersih, jernih gitu. Tapi banyak ular jadinya.
ya di satu sini di sana dilarang mandi kan, di daerah itu. Maka setelah Belanda masuk ke sini menjajah, ini yang perlu kita ingat, yang perlu kita jangan sampai kita dijajah lagi. Betapa penderitaannya para pejuang kita, para tokoh-tokoh ulama kita, pahlawan kita, ada yang diseret di mobil, ada yang ditembak, mungkin ada yang kebal sampai ditembak nggak apa-apa ya gitu. Tapi yang namanya manusia sana juga pintar dicari kelemahannya, karena orang yang kebal itu ternyata berburu mungkin buru waktu itu ya, nggak tahu saya tapi berburu saja. Akhirnya kelemahannya ditunjukkan sama temannya sendiri. Ini mulai perpecahan politik luar negeri dan emperor. Sampai sekarang ini masih seperti itu, daerah itu atau mungkin daerah luar negeri itu seperti itu, dan itu emperor memecah belah itu. Kita juga tahu di sini mungkin di UPS itu yang dulu di UPS, gedung UPS itu di bawahnya itu adalah penjara orang-orang yang anti pada Belanda, dimasukkan ke situ. Di bawahnya itu ada airnya dan ada ularnya. Konon ditanya, saya kan nggak menangi karena saya lahirnya kan setelah 45 ya, jadi nggak menangi itu, cuma ini konon ada. Kita apa pun ditanya, disiksa di situ, dibunuh dan lain-lain. Pokoknya yang namanya perjuangan sama namanya penjajahan itu amat sangat pedih sekali. Jadi dengan perjuangan yang seperti itu perlu kiranya kita itu ingat sejarah yang seperti itu, jangan sampai dijajah. Dan setelah merdeka itu kan sebenarnya karena Jepang itu dibom, dia lari ke sana. Sebenarnya sebelum lari ke sana Indonesia itu mau dimerdekakan, tapi nggak mau, para pemuda-pemuda nggak mau dimerdekakan oleh Jepang, mau merdeka sendiri. Pak Karno-nya undang untuk memerdekakan, tapi Pak Karno-nya bilang sebentar lagi kita akan dimerdekakan oleh Jepang. Akhirnya diculik, Pak Karno diculik, dibawa ke daerah yang di barat itu ya, untuk ya Rengas Dengklok itu untuk dinobatkan sebagai presiden yang menyatakan kemerdekaan. Walaupun nantinya diulang pada itu kalau tidak salah mungkin tanggal sebelum 17 Agustus. Setelah 17 Agustus diulangi lagi untuk menyatakan kemerdekaan. Untuk itu sebagai peringatan kita, sebagai renungan kita, jangan sampai kita dijajah lagi oleh bangsa manapun, baik oleh sekutu maupun oleh negara lain, Cina dan sebagainya. Jangan sampai, karena pedihnya apa itu penjajahan itu, dan sulit untuk merdekakan. Bahkan mungkin sampai 3,5 abad. Setengah abad itu berapa ya? 350 tahun. Bayangkan tidak merdeka. Kenapa? Karena banyak orang bangsa kita sendiri yang munafik. Jadi dia mau dibayar oleh Belanda. Jadi kalau sekarang mungkin preman-preman itu ditarik sama Belanda untuk dikasih uang untuk apa? Memata-matai. Kalau dulu dikenal dengan yang namanya alose. Ya, alose ya kalau salah ya, itu. Untuk itu dengan mengingat pedihnya perjuangan bangsa kita memang harus hati-hati sekarang. Paling tidak kita ini sudah punya kepanitiaan atau istilahnya negara kan kepanitiaan, karena kekuasaan yang tertinggi kan di tangan rakyat. Kalau yang menjalankan itu kan hanya sebagai panitia, karena untuk memudahkan masyarakat bernegara gitu. Nah itu kita harus hati-hati. Hati-hati bagaimana? Hati-hati sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, yaitu Pancasila harga mati. Bukan harga mati, harga kompromi waktu dulu. Jadi kesepakatannya memang Pancasila itu ya seperti itu, nggak usah dirubah-rubah, nggak usah dirubah. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa taruh di belakang, kemanusiaan taruh di mana, itu jangan. Jadi harus kembali pada Pancasila yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1004. Kita melaksanakan Undang-Undang Dasar secara murni dan sesuai. Untuk generasi muda makanya harus harus menambah ilmu pengetahuan. Paling tidak ada 3 melek. Pertama adalah ideologi Pancasila itu jangan sampai terlepas atau berubah dari kita. Yang pertama. Yang kedua harus melaksanakan amanat undang-undang. Apa amanatnya? Mencerdaskan bangsa lewat apa? Lewat tadi melek 7
Jadi kita walaupun orang kecil ini ya, kita ini kan orang kecil karena di lingkungan itu, tapi tetap harus melek politik, harus melek ekonomi. Kalau tidak melek ekonomi, ya utangnya banyak nih. Jadi negaranya juga alhamdulillah sekarang gitu. Jadi sebagai generasi terus kita itu harus melek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Itu juga penting, pertahanan. Kalau negara lain mempunyai apa itu satelit atau pesawat yang untuk ngebom itu ya, yang kemarin itu, Indonesia juga mestinya harus punya itu biar tidak gagal. Kalau manusia itu kan ibaratnya seperti ayam, ibaratnya seperti ayam. Ayam itu yang besar biasanya makan yang kecil. Jadi kejar sampai kemana saja dikejar. Negara juga gitu, negara yang nggak punya peralatan dikejar. Tapi kalau negara yang peralatannya canggih nggak berani. Contohnya Korea itu punya nuklir. Amerika ditantang nggak berani karena punya nuklir. Indonesia kalau bisa ya mungkin suatu saat akan ya, seperti itu. Sekarang kan sudah ada generasi mudanya dari Indonesia yang disekolahkan untuk mempelajari. Mungkin saya tidak usah panjang lebar, tapi intinya itu kemerdekaan harus kita jaga, kemerdekaan harus kita syukuri, kemerdekaan harus kita isi dengan kecerdasan. Saya rasa itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut doa Pak Imamnya bukan tahu. Ada. Oke. Matur nuwun Pak Akmal.